Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Poppy Amalia. Guys, memang dari sekian rangkaian YouTube atau konten yang ingin dibahas, saya lagi-lagi tertegun ya, dan juga Masya Allah ya, mendapatkan kisah inspiratif setiap hari. Bagaimana pemahaman ikhlas itu diberikan oleh keluarga Pak Ridwan Kamil, khususnya bagi saya pribadi. Nah, saya ingin sharing kisah tersebut dalam gambaran secara psikologis, bagaimana kekuatan-kekuatan yang mereka miliki, dan ini sangat menginspirasi buat saya. Dan juga saya berpikir ini juga kisahnya kita diskusikan, bagaimana proses ditemukannya Eril, kemudian bagaimana seorang ayah memandikan langsung, kemudian juga membawa kembali ke tanah air satu pesawat, kemudian juga disambut oleh ibunya dan adiknya, dan bagaimana mereka saling menguatkan. Ini sungguh-sungguh sangat menginspirasi buat saya, dan saya melihat keikhlasan yang luar biasa, dan juga memberikan kisahnya almarhum Eril ini menginspirasi buat saya secara pribadi. Nah, saya mau ngulasnya hari ini bersama dengan Anda agar kita bisa mengambil makna dari peristiwa yang terjadi ini dan kisah suri tauladannya dari almarhum Eril, serta bagaimana Pak Ridwan Kamil dan Ibu Atta serta adik Zara kuat menghadapi semua takdir ini. Langsung masuk pembahasan berikut ini. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kabar disampaikan bahwa Eril akhirnya ditemukan, itu tentu membuat perasaan yang luar biasa bahagianya oleh kita semua, walaupun dengan keadaan apapun pastinya terbaik. Sama hal yang dirasakan oleh keluarga, terutama adalah ayah dan ibu serta adik dari almarhum Eril, yang begitu mendengar kabar ini terjawab semua pencarian selama ini, sehingga bisa bertemu secara langsung dalam kondisi apapun. Kita lihat tayangan berikut ini. Tanggal 9 Juni lalu, Pak Ridwan Kamil dinyatakan mengambil cuti selama 10 hari untuk kembali ke Swiss, yang ternyata membawa kabar ditemukan jenazah Eril di bendungan Engelhalde yang jaraknya sekitar 5,25 km jika melalui jalur darat. Kita juga melihat keluarga yang sangat mengikhlaskan Eril yang sempat dinyatakan sebelumnya belum ditemukan, hingga keluarga meninggalkan Swiss seminggu kemudian untuk kembali ke Indonesia. Dan saat kabar ditemukan almarhum Eril, pihak keluarga langsung bertolak ke Swiss. Ada sebuah tulisan sang ayah di feed Instagramnya pada saat menemukan informasi tentang keberadaan jenazah anaknya. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Allah Subhanahu wa ta'ala, Engkau telah mengabulkan permohonan doa kami. Jenazah Ananda Emeril Khan Mumtaz sudah ditemukan. Jenazah Eril insya Allah akan kembali ke tanah air di hari Minggu dan dimakamkan di hari Senin. Terima kasih kepada KBRI Swiss dan kepolisian atau pemerintah kota Bern atas kerja kerasnya. Jazakallah kepada semua pihak yang turut membantu dalam pencarian dan kepada yang ikhlas mendoakan Eril. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas berlipat kebaikan dan keikhlasan Anda semua. Sungguh Tuhanku, kami tenang sekarang. Engkau sungguh maha pengasih, maha penyayang, maha pengabul doa kami. Allahu Akbar buat saya juga.
Bagaimana penjelasan dari Pak Ridwan Kamil di sini memberikan gambaran keikhlasan yang sudah high level ya. Berita gembira yang dinyatakan oleh Pak Ridwan Kamil ini adalah sebuah berita gembira karena ditemukan jenazah anaknya. Dan beliau menyatakan betapa tenangnya beliau saat ini. Ini mengasumsikan starting dari awal kehilangan anaknya, Pak Ridwan Kamil sudah berada di level terbaik. Artinya, kalaupun sampai tidak kembali dengan selamat setelah 7 hari berusaha mencari, beliau udah berada di level ikhlas. Untuk berada di level ikhlas ini, sebagai manusia tidak semudah seperti yang kita sampaikan, ikhlas begitu saja. Kenapa? Karena yang hilang ini, pergi ini adalah putra sulungnya, anak laki satu-satunya. Dan ia dengan cukup tegar bisa kembali lagi untuk bertemu langsung dan melihat langsung jenazah anaknya. Alhamdulillah, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan saya untuk kembali memeluk, membelai, memandikan anak saya sesuai syariat Islam, juga mengazankan dengan sempurna di telinganya, persis seperti saat Eril lahir. Dari potongan kalimat ini tergambar sekali kalau Pak Ridwan ini begitu merindukan anaknya. Dan teringat pada saat masa kecilnya, begitu lahir, beliau juga yang memeluk, kemudian yang mengazankan. Dan beliau diberi kesempatan lagi, sungguh sangat luar biasa, untuk melakukannya lagi, mengantarkan anak laki-laki satu-satunya pergi, untuk kembali kepada Allah. Bahkan, beliau juga memandikan anaknya. Dan itu dilakukannya tidak dibawa di Bandung, tapi dilakukannya langsung di sana. Terbayang berbagai macam perasaan tentunya pada saat memandikan anak laki-lakinya yang ditemukan berada dalam kondisi yang pergi, tidak kembali. Tapi ia masih tegar untuk menyelesaikan dengan baik dan menjalankan peran sebagai seorang ayah yang begitu luar biasa. Dan Masya Allah, walau sudah melewat 14 hari, jasadnya masih utuh, lengkap, tidak kurang satu apapun. Wajah rapi, menengok ke kanan, dan saya bersaksi, jasad Eril wangi seperti wangi daun eukaliptus. Sungguh mukjizat kecil yang sangat kami syukuri. Bisa Anda bayangkan, 14 hari jasad dimanapun pasti akan mengalami penguraian. Tapi yang sangat luar biasa, walaupun karena adanya degree Celcius tertentu, karena air yang dingin di dasar sungai, itu disampaikan juga oleh Pak Ridwan Kamil, serta tidak adanya binatang-binatang yang banyak di sungai tersebut, sehingga meminimalkan mengalami kerusakan untuk jenazahnya. Tapi itulah semua tentu seizin Allah. Sampai masih utuh, menunggu untuk bertemu dengan ayahnya, untuk bisa dimandikan dengan ayahnya dengan sempurna, dan 14 hari bisa wangi daun eukaliptus. Itu mukjizat Allah. Saya melihat atau membayangkan bahwa almarhum Eril ini gambarannya, jenazahnya adalah kebesaran Allah yang diberikan, diperlihatkan kepada kita semua. Pada saat Allah ingin melakukan apapun, itu sangat luar biasa terhadap orang-orang baik. Ini membuat saya tuh selaku manusia, apalagi sih cari di dunia ini kalau tidak melakukan kebaikan untuk orang banyak. Apa yang kamu cari? Mau profesi kamu apapun, tapi outputnya apa? Endingnya apa? Takdir udah ada semuanya masing-masing. Apa yang harus kita isi dalam hidup kita kalau tidak berbuat baik untuk orang banyak? Karena kehidupan kita yang akan lama itu bukan di sini, tapi ntar kelak setelah kita meninggal, kita akan dibangunkan lagi. Nah, di sanalah kehidupan kita yang abadi. Almarhum Eril dan kisahnya semua ini sangat menginspiratif, dan itu
Terbukti dari jenazahnya pun dijaga oleh Allah dengan sangat sempurna dan derajatnya dinaikkan. Sangat luar biasa. Maha besar Allah, atas izinmu selama 14 hari sungai Aire benar-benar melindungi, mensucikan jasad dan dari mara bahaya. Hai Eril, saatnya kita pulang. Saatnya kamu pulang ke tanah air untuk menghaturkan terima kasih kepada jutaan yang mendoakanmu. Dari tulisan ini, sungguh Kang Emil sudah sangat mengikhlaskan kepergian Eril. Dan kita lihat di video berikut ini bagaimana tangisan sang bunda saat melihat proses pemandian jenazah anaknya. Dari tayangan TikTok ini, bagaimana Ibu Atalia sedang melihat video bersama dengan kedua orang tuanya, terutama ibunya, mendengar cerita atau kisah dari ayahnya, kemudian untuk mulut seperti ini karena ini adalah anugerah gitu loh. Di tengah-tengah katakanlah kasih tantangan yang sangat luar biasa, tapi ini adalah anugerah karena itu adalah gambaran Allah ingin menunjukkan kebesarannya terhadap anaknya yang dipilih untuk menginspirasi jutaan bahkan ribuan umat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah karena limpahan kasih sayang Allah kepada almarhum Eril. Dan almarhum Eril di sini menjadi saksi bagaimana kebesaran Allah itu sendiri. Pada saat manusia yang berbakti dan juga kepada orang tua, kemudian menjadi anak yang baik, soleh, menjalankan semua perintah agama, kemudian juga selalu menyebarkan kebaikan, itu dibayar di dunia dan menjadi terkenal di akhirat, di langit. Luar biasa. Terima kasih kisah inspirasi ini buat saya pribadi sungguh mencerahkan sekali dan memberikan makna tentang apa arti hidup. Almarhum Eril memberikan banyak sekali kisah inspirasi buat kita semua. Semoga husnul khotimah dan tenang di sana. Insya Allah kamu akan menjadi penjaga pintu surga untuk kedua orang tuamu dan keluargamu. Amin ya robbal alamin. Kita doakan ya buat almarhum Eril bersama. Silakan kasih komen di bawah ini, bicarakan hal yang positif, dan terima kasih atas tayangan ini, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.